Saya Alfiana Burus-Biring dengan NPM 1983-20265 akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme kerja pasar. Sebelum memasuki apa arti dari mekanisme kerja pasar, terlebih dahulu kita akan membahas tentang Islam. Islam adalah agama yang selain bersifat sempurna juga dinamis. Disebut sempurna karena Islam merupakan agama penyempurnaan dari agama sebelumnya. Salah satu sistem ekonomi di zaman Nabi Muhammad SAW, pasar adalah tempat di mana antara penjual dan pembeli bertemu dan melakukan transaksi. Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan sempurna, namun bukan berarti kebebasan itu berlaku mutlak. Selanjutnya, kita akan masuk pada pasar pada masa Rasulullah. Pada setiap perekonomian, pasar memegang peran penting perekonomian pada masyarakat. Nabi Muhammad seorang pedagang profesional yang selalu menjunjung tinggi kejujuran. Beliau mendapat julukan yaitu Al-Amin, yang berarti terpercaya. Pada masa awal perkembangan Islam di Mekah, Rasulullah memungkinkan pada saat masyarakat Muslim mendapat gangguan dan teror yang berat dari masyarakat kafir Mekah, terutama suku Quraisy, suku Rasulullah SAW, sehingga perjuangan dan dakwaan merupakan prioritas. Dalam hadis tersebut, jelas bahwa pasar merupakan hukum alam. Mekanisme pasar berdasarkan hadis di atas adalah bahwa adanya kebebasan pasar dalam menentukan harga. Dalam mekanisme pasar dalam Islam meliputi aspek teologi sampai sosiologis yang terangkat sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan harga sangat dipengaruhi oleh penawaran permintaan pasar. Yang kedua, transaksi yang terjadi antara pedagang dan pembeli adalah transaksi dilandasi oleh faktor suka sama suka. Yang ketiga, di suatu pasar yang adil tidak boleh ada intervensi pasar dari pihak manapun. Selanjutnya, yang keempat, itu ada pedagang boleh mengambil keuntungan karena keuntungan itu imbal atas usaha dan resiko, dengan syarat laba tidak boleh berlebihan. Selanjutnya, ada permintaan Islam mencakup hal yang sebagai berikut. Yang pertama, ada permintaan hanya untuk barang-barang yang halal. Yang kedua, tidak ada permintaan barang untuk tujuan kemegahan, kemewahan, dan kemubaziran. Selanjutnya yang ketiga, ada permintaan untuk basic needs. Masyarakat miskin meningkat karena kewajiban zakat, anjuran infak dan sedekah, dan kewajiban penyediaan kebutuhan dasar oleh negara. Selanjutnya ada penawaran Islam, yaitu yang pertama ada hanya barang-barang halal, yang saja yang boleh diproduksi, produksi diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selanjutnya ada keputusan ekonomi tidak hanya mempertimbangkan cost benefit di dunia, tapi juga di akhirat. Yang keempat, ada perlindungan terhadap manusia, sumber daya alam, dan lingkungan. Selanjutnya, ada market imperative atau efisien pasar tidak tercapai jika pasar tidak sempurna, yaitu ada kekuatan pasar yang memiliki kekuatan yang dapat menentukan harga dan kualitas keseimbangan. Yang kedua, ada aktivitas konsumsi atau produksi yang mempengaruhi pihak lain tidak tercermin di pasar. Yang ketiga, ada menyebabkan inefisiensi dalam permintaan dan penawaran. Yang terakhir, di dalam Islam, ketidaksempurnaan diakui dan ditambahkan dengan beberapa faktor, yaitu ada rekayasa supply dan demand. Yang kedua, ada produsen menyuruh pihak memuji produk atau penawar dengan harga tinggi sehingga orang yang dipengaruhi. Yang ketiga, ada mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menanam barang untuk tidak beredar di pasar supaya harga naik. Menahan barang supaya tidak beredar di pasar. Yang keempat, ada penipuan, yaitu ada penipuan kuantitas, ada penipuan kualitas, dan ada penipuan harga. Yang kelima, ada pedagang membeli harga penjual sebelum masuk ke dalam toko. Yang terakhir, ada menjual di atas harga pasar. Sekiranya hanya ini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon dimengerti. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.